Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ani Maratul Hamidah MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah materi PAI di madrasah, saya Vivi Indriani akan mempresentasikan bab tentang kurban untuk memenuhi tugas UAS materi PAI di madrasah. Apa yang dimaksud kurban? Kurban berasal dari bahasa Arab kurban, yang berarti dekat. Kurban dalam Islam juga disebut dengan al-udhiyah dan ad-dahiyah, yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi atau kerbau, dan kambing yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk takharub atau mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, dalil. Terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Yang kedua yaitu perayaan. Sejak selesai sholat Idul Adha atau 10 Dzulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Yang ketiga, hukum. Hukumnya yaitu sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Latar belakang kurban. Di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah SWT. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail alaihissalam, dan setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu, karena diyakini benar-benar datang dari Allah SWT. Sebagai firman Allah SWT, Quran Surat As-Saffat ayat 102 yang artinya, maka tatkala anak itu sampai atau pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Hari berikutnya, Ismail alaihissalam dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah SWT dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah SWT. Mimpi itu dilaksanakan. Acara penyembelihan segera dilaksanakan ketika tanpa disadari yang di tangannya ada seekor domba. Syarat hewan kurban: yang pertama kambing berumur 1 tahun, yang kedua domba berumur 6 bulan, yang ketiga sapi berumur 2 tahun, dan yang keempat unta berumur 5 tahun. Sunnah menyembelih. Yang pertama, melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan biasa, seperti membaca basmalah, membaca sholawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher. Yang kedua, membaca takbir. Yang ketiga, membaca doa sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, Allahumma taqabbal min Muhammadi wa min ummati Muhammad. Yang keempat, orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, ia disunatkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Siapa saja yang menerima daging kurban? Yang pertama yaitu shahibul kurban. Shahibul kurban adalah sebutan untuk orang yang berkurban. Yang kedua, tetangga sekitar, teman dan kerabat. Daging kurban boleh dibagikan kepada kerabat, teman, dan tetangga sekitar meskipun orang tersebut berkecukupan. Yang ketiga yakni fakir miskin. Hikmah berkurban. Hikmah kurban sebagaimana yang disyariatkan Allah SWT mengandung beberapa hikmah, baik pelaku, penerima, maupun kepentingan umum, sebagai berikut. Yang pertama, bagi orang yang berkurban.
menambah kecintaan kepada Allah, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menunjukkan rasa syukur kepada Allah, dan yang terakhir, mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas. Yang kedua, bagi penerima daging kurban, yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, bagi kepentingan umum, yakni memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan dan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.